Natasha. Kali ini kita berjumpa di program Asri Alam Lestari. Tema yang kita bahas untuk edisi kali ini, ya istilahnya kalau orang-orang media redaksi itu seksi begitu ya. Jadi ini berbicara mengenai strategi Indonesia bebas sampah pada tahun 2020. Anak muda ini tentu Anda harus berperan di sana begitu ya. Nah, Anda ingin bergabung bersama kami, bertanya, berdiskusi bersama tentang strategi Indonesia bebas sampah 2020. Anda bisa sampaikan di telepon 8297299, SMS dan juga WA kita di 0812306345. Kita berbicara ini hingga pukul 11 nanti sahabat ya. Baik, saya pertama ke Pak Arga dulu. Beliau sebagai sahabat lingkungan. Pak Arga, terkait strategi Indonesia bebas sampah 2020. Sebenarnya gerakan ini sudah dimulai kapan ini Pak Arga? Untuk gerakan bebas sampah sebenarnya sudah lama gitu ya. Mungkin teman-teman semua para pendengar juga tidak asing lagi ketika kita bicara tentang sampah gitu. Selalu menjadi masalah yang selalu diingat gitu. Setiap tahun pasti akan muncul masalah sampah. Karena apa? Ya itulah kehidupan kita gitu kan. Tidak mungkin jauh dari masalah sampah. Cuma di sini kita mulai 2013 itu kita semakin gencar untuk masalah mengingatkan sebenarnya, untuk berkampanye masalah sampah gitu ya. Sebenarnya sudah banyak yang tahu kalau sampah itu kan selama ini mengganggu gitu ya, dianggap untuk mengganggu gitu ya. Jadi kami sebenarnya ingin menyampaikan saja sebenarnya sampah itu tidak menjadi masalah buat kita gitu kan, malah bisa menguntungkan seperti itu. Yang harusnya bisa menjadi menguntungkan. Tapi ini gerakan secara resminya apakah juga memang sudah dilakukan oleh pemerintah, Pak? Pemerintah sedang mewacanakan gitu ya, selama ini sedang mewacanakan untuk 2020. Makanya nanti wacana ini tanggal 21 Februari itu yang jadi rencana kita untuk mengajak semua masyarakat maupun kalangan untuk kita mulai action gitu. Baik. Jadi dari pemerintah sendiri ini memang masih belum benar-benar diresmikan begitu ya? Sebenarnya belum itu. Ini sedang kita sudah mendekati ini ya. Jadi butuh dukungan dari semua. Jadi sebenarnya pencetus utama dari Indonesia bebas sampah ini siapa ini, Mas? Teman-teman di lingkungan atau siapa ini? Sebenarnya teman-teman dari lingkungan belum berprogram untuk bebas sampah, Cuma selalu memperhatikan gitu ya, bagaimana solusi untuk mengatasi sampah. Cuma untuk bebas sampah sendiri dari pemerintah sendiri ada gitu ya. Dari pemerintah pusat. Jadi dari pemerintah pusat nanti memilih, kebetulan dari mulai awal ini beberapa kota saja untuk menjadi pioner gitu. Menjadi kota mana saja yang rencana menjadi pioner itu? Kebetulan Banda Aceh, terus Surabaya pastinya, gitu ya, dan Bogor juga, ya. Jadi ada kurang lebih 11 gitu ya. Kebetulan kita inginnya yang concern di Surabaya. Oke, yang Surabaya, baik. Jadi apa sebenarnya Mas yang menjadi latar belakang gerakan ini dilakukan ini apa sih sebenarnya? Iya, kalau saya boleh mengumpamakan gitu ya. Jangan terlalu terlena. Selama ini kan orang-orang lupa. Iya. Jadi saya mengingatkan kalau saya mengumpamakan ini seperti penyakit kanker gitu ya. Seperti yang saya bilang ini sudah akut gitu ya. Penyakit kanker itu tidak dirasakan, tapi lama-kelamaan kalau sudah pada masanya akan terasa. Apa yang harus dilakukan? Diamputasi. Kalau sudah bicara amputasi, sudah kita berbicara masalah banyak permasalahan lagi gitu. Makanya ini sampahnya sekarang sudah akut menurut saya. Baik. Dari berbagai masalah yang terjadi saat ini. Baik. Kita ingin gambaran lebih jelas tentang tadi bilang ini kayak kanker gitu ya. Ini sudah akut seperti ini. Akut. Maksudnya akut itu yang seperti apa sih? Yang sampai sejauh mana sampah itu? Kalau kita melihat tidak usah salah satu contoh aja. Volume sampah gitu. Kalau dari volume sampah dari tahun ke tahun semakin meningkat gitu ya. Contoh mungkin kalau kita kumpulkan gitu ya satu Indonesia selama satu tahun itu bisa seperti yang dari beberapa teman-teman penelitian itu ya, 122 Gelora Bung Karno. Waduh, bayangkan 122 kalinya Gelora Bung Karno ya, kalau satu tahun dikumpulkan sampah. Wah, besar ini akut ini ya. Ini dikatakan akut karena ini. Jadi saya sangat yakin gitu ini harus menyadarkan bahwa kita mengingatkan juga bahwa kita ini sudah pada masalah sampah yang akut gitu. Jadi benar-benar butuh concern, butuh perhatian yang lebih gitu. Baik. Sampah ini kan bisa dibilang memang macam-macam ya Mas ya. Kehidupan pasti ada sampah lah ya. Pasti. Sampah domestik di rumah tangga pasti ada. Maksud dari bebas sampah itu sampah yang di mana ini maksudnya?
saya kerucutkan saja pada plastik ya, plastik. Mungkin teman-teman atau saya mungkin awal tidak terlalu perhatian nih bahwa saya sendiri selama 1 tahun itu akan menghasilkan sampah plastik saja itu 600 sampai 700 sampah plastik, bayangkan gitu. Saya sendiri gitu ya. Kalau ada 5 orang, ada 10 orang, itu akan menghasilkan berapa sampah plastik? Kan seperti itu. Baik. Jadi tujuan ke depan nanti atau goal dari bebas sampah itu nanti seperti apa ini, Mas? Tidak ada lagi sampah di mana-mana atau sudah terlokasi sendiri atau gimana? Ya minimal mengurangi gitu. Mengurangi. Sebenarnya kita bisa gitu ya. Kita bisa. Kenapa saya bilang akut gitu ya? Tidak cukup mungkin 1, 2, 3 orang saja yang lebih perhatian. Kita semua harus perhatian, termasuk pemerintah gitu ya. Sangat luar biasa pemerintah mencanangkan wacananya gitu ya, akan membuat program sampah plastik berbayar gitu. Salah satunya program itu yang luar biasa yang kami sangat dukung itu. Baik, sebelum ke bagaimana atau itu termasuk di kiat-kiatnya nanti kita bahas di sesi berikutnya ya. Nah, saya ingin tanya ke paling yang muda-muda ini. Ketika mendengar satu gerakan begitu, saya ke Mas Arif dulu di Young on Top di Surabaya ya. Ketika mendapat satu gerakan atau Indonesia bebas sampah, di pikiran-pikiran anak muda ini apa sebenarnya tentang sampah? Kalau bicara tentang Indonesia bebas sampah 2020 ya, kita berpikirnya orang Indonesia itu mindsetnya udah ngerti gitu, udah paham bahwa kalau sampah ini ya pada tempatnya dan nggak ada lagi sampah yang bertebaran di mana-mana gitu. Nah latar belakangnya juga kenapa sih kita peduli gitu. Nah sebenarnya dari dulu ya, saya dan teman-teman SMA dulu sekitar tahun 2012 itu juga bikin komunitas namanya itu Indonesian Green Movement. Nah di situ kita juga mencanangkan waktu itu Indonesia bersih tapi 2020 karena kita sadar waktu itu ada visi Indonesia Emas 1 2020. Nah makanya kita selaraskan dengan itu timbullah Indonesia Bersih 2020. Nah ketika sekarang ketemu sama sahabat lingkungan ternyata selaras gitu visinya, sama-sama 2020 untuk peduli lingkungan. Dan akhirnya kita juga bergabung sama Young on Top. Kita merger gitu sama Young on Top karena ada subdivisi dari Green juga yang peduli sama lingkungan. Akhirnya kita secara masif gitu untuk berkolaborasi sama komunitas-komunitas lingkungan lainnya untuk mencapai visi itu gitu. Dan kita lebih menyasar ke anak-anak muda di Surabaya khususnya. Menurut para anak-anak muda, sebenarnya masyarakat tadi disampaikan oleh Mas Arif ya, sudah tahu masyarakat itu kalau buang sampah pada tempatnya. Tapi kenapa hingga saat ini kok banyak orang yang buang sampah sembarangan? Apa kira-kira menjadi penyebab? Kalau dari analisa kami sih ada 2. Gitu. Yang pertama tuh mindset dan karakter orang-orang sendiri gitu yang nggak terlalu memperhatikan lah gitu. Tahu tapi nggak terlalu peduli gitu masalahnya. Yang kedua sistem yang ada ini gitu. Kalau misal kita bisa lihat dan bandingkan sama negara tetangga aja, misalnya yang Singapura yang kecil aja gitu ya. Dan di situ kan di tempat-tempat umum kita bakal udah nggak bisa lihat lagi sampah yang bertebaran tuh di mana-mana gitu. Dan kita lihat juga di sana fasilitas yang tersedia untuk tempat sampah sendiri udah banyak dan di mana-mana di public spot di mana-mana udah ada, dan situ juga ada pengklasifikasian sampah A, B, C segala macam. Tapi kalau di Indonesia kita lihat ya lingkungan kita sendiri kita bisa lihat gitu. Di tempat-tempat ada keramaian segala macam, tempat sampahnya kurang ya. Kalau di luar negeri mungkin bisa mereka paham kalau belum ada tempat sampah disimpan dulu, nanti ada tempat sampah baru dibuang. Tapi kalau sekarang ya nggak peduli gitu. Dan kita udah bisa lihat sendiri di keramaian-keramaian yang udah kita lakukan aksi di Taman Bungkul misalnya atau Chevry segala macam kayak gitu. Jadi kira-kira ada 2 itu, kesadaran sendiri dan fasilitas. Parahnya di Indonesia kesadaran kurang, fasilitas juga kurang. Oke, gitu ya. Setuju? Oke, baik. Saya ke yang muda lagi ini ya, ke Mas Edwin ini sebagai pecinta dan pemerhati lingkungan, tentu juga pecinta kebersihan ini ya. Pastilah. Mas Edwin, melihat sampah di Surabaya bagaimana ini pendapatnya? Kalau misalnya kita ngomong masalah sampah di Surabaya ya, jadi sebenarnya saya sendiri juga bukan orang asli Surabaya. Saya bukan orang asli Surabaya. Tapi kalau kita ngomong kondisi lingkungan masalah sampah, yang pasti menurut saya belum ada satupun wilayah di Indonesia ini yang bisa menerapkan manajemen dan pengolahan sampah dengan baik seperti di luar negeri yang tadi seperti Arif bilang di Singapura kayak gitu.
Jadi yang pasti permasalahan sampah yang ada di Surabaya, yang ada di Jakarta, yang ada di Banda Aceh itu sama yang pastinya, yaitu adalah kesadaran masyarakat dan juga kurangnya fasilitas untuk menunjang masalah pembiasan buangan sampah kayak gitu. Oke. Baik. Sama seperti itu ya. Jadi dimanapun kota pasti punya masalah yang sama Pasti tentang punya sampah, masalah yang sama. kesadaran dan juga fasilitas. Nah ini sudah mengerucut, nanti coba akan kita urai lagi kira-kira apa peran-peran dari pemerintah. Nah kira-kira muluk-muluk tidak sih ya tahun 2020 itu bebas sampah, karena berdasarkan data dari International Earth Science Information Network, Indonesia merupakan negara terkotor keempat di dunia. Mungkinkah nanti kita bebas sampah 2020 ini tinggal berapa ya? 4 tahun loh ya. Kira-kira mungkin tidak. Apa kira-kira strategi masifnya? Akan kita bahas nanti sesi selanjutnya. Baik, sahabat, kita masih di program Asri Alam Lestari ya, dan kita masih bersama 3 narasumber yang luar biasa. Telepon kita bagi Anda yang bergabung 8297299, SMS dan juga WA di 0812306345. Sahabat, kami akan kembali setelah yang berikut ini. Muslim paling berpengaruh sepanjang sejarah. Fatimah Az-Zahra, putri kesayangan Nabi Muhammad SAW yang diakui Rasulullah sebagai bagian dari hatinya. Fatimah yang dijuluki Az-Zahra, keindahan yang berseri-seri karena kecantikan, kesolehan, dan karakter kebangsawanannya, disebutkan akan menjadi pemimpin para perempuan di surga. Bersyukurlah jika Anda terlahir sebagai seorang wanita, karena menjadi wanita itu istimewa. Islam begitu memuliakan wanita. Allah menganugerahkan sifat mulia yang baik kepada wanita. Salah satu surat Al-Quran diberi nama Surat An-Nisa atau wanita. Namun di balik kemuliaan dan keanggunan wanita, muncul berbagai masalah di dalamnya, dan Islam telah menyiapkan jawabannya. Tanyakan permasalahan Anda di program Fikih Wanita bersama Dr. Hajah Mutimah Faidah MAG dari Komisi Pemberdayaan Perempuan MUI Jawa Timur, setiap Jumat pukul 1 siang. Bermanfaat, menghibur, syar'i. SAS Radio, inspirasi Muslim, sejuk, bermakna. Sahabat, walaupun Anda di luar kota Surabaya atau Anda tidak bisa memantau frekuensi 107,5, Anda tetap bisa mendengarkan siaran kami melalui www.sasfmsurabaya.net. 107,5 SAS FM. Sahabat, banyak orang yang belum tahu bahwa bidang promosi atau periklanan di seluruh dunia ini mempunyai nilai transaksi uang yang luar biasa besar. Nah, bagaimana caranya agar Anda ikut mendapatkan keuntungan sampai puluhan juta tiap bulan dari sebagai agen periklanan? Ayo sahabat, datang ke seminar preview usaha agen iklan semua media. Modalnya kecil, untungnya puluhan juta, tanpa deposit, perusahaan resmi, tempat dan waktu fleksibel, cara mudah, bukan MLM, dengan sistem syar'i. Strategi dan peluang usaha agen iklan ini akan dibongkar oleh Rumah Iklan, perusahaan periklanan yang berdiri pada tahun 2004 dengan omset ratusan juta per bulan. Acaranya sahabat hari Sabtu 30 Januari 2016 pukul 3 sore sampai selesai di Studio 2 Radio SAS FM. Komitmen kehadiran Rp50.000 per orang, akan dikembalikan 50% saat acara. Ditambah banyak bonus terbatas untuk 20 pendaftar saja. Cara daftar sangat mudah, ketik SAS spasi nama peserta, SMS ke 082 132 227 226. Sekali lagi sahabat, daftarnya mudah, ketik SAS spasi nama peserta, SMS ke 082 132 227 226. Segera daftar dan datang, dapatkan caranya, buka usaha Anda dan raih keuntungannya. Baik, sama kita kembali di program Asri Alam Lestari. Kita masih berbicara mengenai strategi Indonesia Bebas Sampah 2020. Kita masih bersama Bapak Arga, beliau dari Sahabat Lingkungan, Mas Arif dari Young on Top Surabaya, Mas Edwin dari KPPL, Kelompok Pecinta dan Pemerhati Lingkungan Surabaya. Silakan bagi Anda ingin bertanya bersama kami, bergabung ya, sharing, berpendapat 8297299, SMS dan juga WA 0812 3006 345. Baik, saya langsung ke Pak Arga ini. Pak Arga tadi bilang
Kita harus bicara konkret ini Mas. Konkretnya nih bagaimana strateginya agar Indonesia bebas sampah? Karena waktunya hanya tinggal 4 jam. 4 tahun. Mungkinkah 4 kita jam. sementara kita lihat data tadi bahwa mengatakan Indonesia ini terkotor keempat di dunia Mas. 4 tahun terkotor keempat. Ya cocok ini. Jadi gimana Mas strategi konkretnya? Iya, kalau kita berpikir terkotornya mungkin orang-orang pada mengamini semua ya. Ya sudah, berarti nggak mungkin ya 2020 gitu ya. Tapi kebetulan ini sudah konkret ya. Kita sudah berjalan beberapa tahun ini. Kebetulan memang anak-anak muda ini yang luar biasa. Jadi yang awalnya kita korespondennya teman-teman kos gitu ya. Jadi adik-adik kos itu yang awalnya selalu mendapatkan kresek dan dibuang plastiknya itu. Sekarang dia mulai bawa sendiri. Dan ini terjadi. Ini bukan komunitas ya. Ini bukan komunitas, tapi kita hanya sempat mengisi atau menawarkan gitu ya, menawarkan solusi di beberapa seminar di beberapa kampus. Dan apa yang terjadi gitu ya? Mereka dengan menyadari gitu ya, bahwa selama ini salah yang mereka lakukan. Jadi terlalu boros dengan sampah. Mereka kemana-mana bawa plastik agar tidak dapat plastik dari ketika dia beli makanan atau apa gitu. Itu konkret tuh yang pertama. Bawa sendiri jadi kreseknya itu. Iya, kreseknya bawa sendiri. Itu dari yang kecil saja gitu ya. Kebetulan ini bukan berbicara wacana lagi, tapi ini sudah dilakukan oleh, kebetulan saya juga guru gitu ya. Oh. Daerah mana itu Pak? Awalnya memaksa gitu ya. Daerah mana sudah melakukan itu? Kebetulan di Malang ya. Oh, di Malang. Di beberapa sekolah di Malang, kebetulan yang Adiwiyata gitu ya. Itu awalnya memang agak dipaksa sama gurunya mungkin ya. Tapi apa yang terjadi setelah anak-anak tahu gitu ya, setelah siswa tahu dan adanya bank sampah, nanti kan banyak konkretnya gitu ya. Setelah itu berjalan ini. Jadi mengurangi sampah setidaknya. Baik. Nah, ini sudah berlaku berapa tahun di sana? Yang kami lakukan sendiri gitu ya, kebetulan di program Adiwiyata itu kurang lebih 3 sampai 4 tahun. Jadi intinya awal di sekolah ini banyak sampah. Ya, kita berbicara kerucut ke siswa, banyak sampah. Setelah kita buat bank sampah dengan sedikit penyadaran gitu ya untuk siswa, apa yang terjadi? Sekarang siswa itu mencari malah gitu ya, mencari kemasannya, mencari sampahnya, mencari sampah yang untuk ditabungkan. Karena apa? Kebetulan waktu itu ada siswa yang mendapatkan setelah tabungannya HP Android. Jadi motivasi buat teman-teman yang ingin HP Android juga ya. Akhirnya mereka menabung. Meskipun sekarang Pak kebunnya nih sampahnya sekarang nggak banyak ya. Iya. Ini sudah terjadi. Pak kebunnya jangan nganggur sekarang ini ceritanya ya. Gitu ya. Oke. Mengurangi gitu. Itu ini konkret gitu ya. Jadi tidak berbicara tentang wacana lagi, ini konkret. Itu konkret yang bank sampah. Oke lah, kita akui Malang memang sebagai pionirnya begitu ya. Oke. Nah, berikutnya tentang yang membawa kresek tadi itu. Bagaimana saat itu Pak Arga ini menyadarkan mereka agar kemana-mana bawa kresek. Itu kan kalau anak muda agak malu ya. Malu tidak kira-kira mahasiswa? Kemana-mana bawa kresek. Mbak, ini aja deh, nggak usah pakai kresek. Terus bagaimana cara Pak Arga untuk ngasih tahu ke orang itu bahwa kebetulan motivasi itu kan banyak cara gitu ya. Kebetulan bermula dari kita sendiri. Jadi kita berbicara banyak tentang kita bawa kresek sendiri. Apa yang terjadi, kita tunjukkan di tas kita isinya apa. Sampah-sampah. Kresek ini bukan jorok, tapi ini sebenarnya ini yang dikatakan ideal gitu ya. gitu ya. Ini yang dikatakan ideal gitu ya, dikatakan sehat gitu ya, seperti itu. Sampahnya dalam artian bukan sampah-sampah yang di TPA kan, seperti itu. Jadi kita mencontohkan ini konkret gitu ya. Jadi siswa dengan perlahan-lahan kita beri masukan juga gitu ya. Kebetulan siswa dari beberapa warga juga kita juga beri masukan. Sampah ini jadi penyakit loh ya nanti ya, kalau ndak kita paksakan gitu. Jadi mereka mungkin awalnya terpaksa gitu membawa plastik sendiri ke sana kemari gitu. Tapi apa yang mereka rasakan ternyata asik gitu. Itulah. Jadi dia menyadari. Oke, dua fungsi kresek adalah untuk sampah dan juga untuk kalau belanja kemana-mana masukkan situ. Oke. Jadi ada dua kresek di sana. Atau jadi fungsinya dua itu gitu ya. Fungsi dari kresek itu. Banyak sebenarnya. Tapi ya. yang selama ini yang kita sebagai aktivitas kita itu hanya dua itu mungkin yang banyak digunakan. Sebenarnya, tapi kelihatannya agak keren sih ya itu ya. Dari sampah kita misal permen masukkan sendiri. Oh, sampah aja dibawa sendiri gitu ya kresek. Oke, baik. Kita akan bergabung dengan yang tanya di line telepon. Kita angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Rini tentu ini sudah menjaga sampah dengan baik ya, Bu ya. Saya seminggu kan keliling-keliling naik kendaraan umum. Ya, ini saya sapa dulu mas-mas yang dari pendidik ya.
Iya, ya. Iya Bapak. Kalau tadi bank sampah mendapatkan reward ya Pak. Pribadi ya. Nah, mestinya itu dengan tidak memberikan reward dengan punishment aja, denda aja, sudah akan lebih bersih lagi. Perkembangan kota yang bersih memang sudah kita rasakan karena banyak tempat-tempat sampah di mana-mana. Tapi saya kan naik taksi, naik bus, nah itu nggak ada tempat sampah. Mungkin kalau tren demo misalnya ada, jadi nggak buang keluar jalan. Oke. Kalau gembol sampah ya males Pak. Loh, Coba perlu dibongkar nih mesennya. Jadi gitu ya Pur ini ya. Pur ini malu kalau ke mana bawa sampah. Oke. loh, tasnya udah penuh hari. Oh. Oke. Kalau sedikit itu ada di jalan tempat sampah, kita buang kelihatan tempat sampah. Tapi kalau di tempat itu kendaraan umum itu kalau diharuskan ada sampah tiap, ya mungkin satu bis itu ada 3 tempat sampah kan ya bersih juga. Oke. Ngelakuin kantong-kantong kayak di pesawat gitu loh, kantong Akan depannya. ada ya. Oke, baik, Bu Saran Rini. saya, Assalamualaikum Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini siapa yang mau menanggapi dulu? Pak Arga dulu. Menanggapi tentang diangkut dulu Pak. Ini permasalahan lagi Pak. Ini Pak. Ini permasalahan ya. Oke. Banyak angkot-angkot itu memang tidak ada begitu. Jadi orang itu ya buang-buang gitu aja. Bagaimana menurut Pak Arga? Iya, kalau kita menunggu sistem seluruh angkot harus ada tempat sampah gitu ya, itu iyalah oke. Tapi kan tidak bisa 1-2 hari ini gitu ya. Maksudnya kita berbicara konkret. Ayo kita mulai dari kita sendiri gitu ya. Gembol sampah, iya memalukan memang gitu ya. Cuma itu kalau gembol sampahnya orang gitu kan. Jadi seperti itu, ini yang membedakan antara kita sama pemulung. Mohon maaf ya. Ini yang membedakan antara kita sama pemulung gitu. Kalau pemulung memang gembol sampah itu kewajiban gitu buat mereka. Tapi kalau buat kita kewajiban kita hasil dari yang kita gunakan kan, sampah yang kita gunakan. Kita bertanggung jawab dengan sampah yang kita gunakan. Nah, agar tidak berat gitu ya. Memang awalnya berat, termasuk saya berat juga awal gitu ya ketika di lingkungan. Saya bawa, sampah ini, bungkus permen pun saya bawa gitu. Berat. Jadi sampah sendiri ya. Sampah sendiri. Sampah kita sendiri. Kita berbicara sampah sendiri, jangan berbicara sampahnya orang dulu ini. Sampahnya sendiri kita bawa. Kalau kita taruh di tempat sampah, katakanlah itu masih berat, saya yakin masih berat. Tapi apa yang terjadi ketika kita menabungkan gitu ya? Kalau memang jarang ada, masih belum ada bank sampah di tempat sekitar, ya sudah, alternatif terakhir apa yang terjadi, kresek ini seperti yang saya lakukan. Mohon maaf, saya bisa sharing di sini ya. Ini kok jorok banget ya. Bukan jorok sebenarnya. Jadi selama ini kebetulan saya makannya di luar gitu ya. Jadi sering dapat kresek gitu ya. Saya mau minta, saya bawa sendiri, katakanlah kadang wis ribet Mas, wis gawa sak kreseki. Selalu seperti itu kadang kan orang-orang. Sudah saya kumpulkan aja kresek. Setelah terkumpul 1 bulan, saya akan kembalikan ke ibu itu. Bu, ini udah usah beli kresek lagi. Toh enggak rusak. Itu loh kreseknya bagus-bagus kan, seperti itu. Jadi gunakan lagi. Akhirnya apa? Muter. Berputar. Ibu ini udah perlu beli kresek yang baru. Ini konkret loh seperti ini. Oke. Baik. Kalau misalnya ada orang yang bilang malu kemana-mana masa bawa sampah sendiri, bawa kresek. Apa yang Pak Arga bilang ke orang itu? Oke. Ini sekarang makanya ini dari teman-teman kita dari KPPL Dama yang on top. Ini anak muda gitu, yang benar-benar sudah paham gitu. Oke. Jadi dengan langkah kecil, sebelum saya ke teman-teman ini, siap. jadi dengan langkah kecil itu, maksudnya bawa kresek sendiri, buang sampahnya sendiri ke kresek itu, dan juga kemana-mana bawa itu, begitu ya? Ini jadikan tren ya. Yakin ketika tren itu dilakukan semua orang akan bebas sampah 2020? Saya yakin saja karena akan mengurangi minimal. Oke, akan mengurangi jumlahnya begitu ya? Jumlah dan masalah pasti. Baik, kita langsung ke anak-anak muda yang barangkali memang sudah melakukannya. Apakah memang hal kecil seperti yang dilakukan Pak Arga tadi itu sudah dilakukan juga oleh teman-teman di Young on Top? Oke, di komunitas kita itu punya tagline namanya one hand one rubbish gitu. Jadi satu tangan satu sampah gitu. Ketika melihat sampah, ambil, penting satu tangan ini punya satu sampah. Nanti dibuang per tempat yang kayak gitu. Nah, balik lagi tadi masalah mindset dan fasilitas itu yang 2. Nah,
dari yang masalah dua ini emang banyak sekali, tidak sedikit orang yang berpikiran bahwa oh masalah sampah gini Indonesia tuh sebenarnya harus bersih gini tapi nggak ada action gitu. Nah action yang kecil ini yang perlu kita tanamkan, jadiin mindset ke orang-orang, terutama yang di lingkungan kita, untuk gimana sih caranya untuk peduli lingkungan, action apa yang bisa kita lakukan gitu. Nggak harus besar gitu, kecil aja, penting tidak buang sampah sembarangan. Terus kalau ada sampah ya minimal satu tangan ini megang sampah dan buang pada tempatnya kayak gitu. Terus juga di masalah belanja gitu ya, di minimarket segala macam, kita cuma beli air mineral misal, dikasih satu kantong kresek kan itu buang-buang sampah segala macam yang nggak semestinya kayak gitu dah. Sebaiknya bagaimana? Sebaiknya kita nggak usah pakai kantong. Kalau misalnya kita nggak mau bawa sendiri ya, ya udah nggak usah minta, nggak usah gitu. Dan itu kita udah lakukan gitu di ketika belanja segala macam, beli makanan snack kecil terus dikasih kantong plastik kan mubazir gitu ya. Dan dari situ kita mulai nggak usah, dan dari situ kan otomatis ya orang-orang sekitar melihat bagus nih gitu. Terus penjualnya juga bilang bagus gini dan banyak kita temui kondisi yang seperti itu kayak gitu. Baik. Dan dari sekarang ya langkah konkret dan kecil yang bisa kita lakukan adalah dimulai dari diri sendiri dulu, terus ngajak lingkungan sekitar kita, nggak usah terlalu banyak, 1 jadi 10 jadi 100 jadi 1000, itu bukan suatu hal yang mustahil menurut kami kayak gitu. Dan ya 4 tahun ke depan kita optimis gitu bakal Indonesia bersih dan Indonesia bebas sampah 2020. Oke, iya. Kalau Surabaya sih yakin orangnya ya. Kita belum tanya orang di Probolinggo, kita belum tanya orang di Pasuruan ya. Oke, paling nggak Surabaya dulu Pak ya. Mas Edwin, ini melihat beberapa gerakan-gerakan ini bagaimana? Apakah sudah dilakukan juga oleh teman-teman yang ada di sana? Oke, jadi kalau tadi Arif bilang yang on top punya slogannya sendiri, kita juga punya slogannya sendiri. Jadi slogannya dari KWPL itu adalah Salam Lestari Bravumi Pertiwi, yang artinya dengan aksi-aksi kita gimana caranya untuk menjaga kelestarian bumi. Nah, kalau misalnya dari tadi kita ngomong masalah sampah yang kita kerucutkan dengan plastik, kita juga udah melakukan hal yang sama kayak gitu. Tapi mungkin plastiknya kita lebih luaskan lagi, yang artinya plastiknya itu bisa jadi barang-barang berbahan plastik seperti botol plastik, kemudian kantong plastik, kemudian kemasan makanan yang berbahan dari plastik seperti itu. Nah, jadi untuk kesempatan kali ini kita udah bikin beberapa gerakan-gerakan sederhana dan gerakan-gerakan aksi kecil yang gunanya buat mengurangi sampah plastik khususnya. Kalau misalnya kita ngomong mulai dari diri sendiri, ya saya juga udah ngelakuin yang seperti teman saya Arif bilang, ketika saya tiap pagi tuh demen banget yang minum susu. Pasti saya nggak pernah saya minum susu. Tiap kali saya datang, karena saya tahu saya bawa tas dan saya hanya beli 1 kotak susu, saya selalu bilang ketika ditawarkan untuk diberikan plastik, saya bilang enggak makasih, saya cuma beli 1 buah susu, kemudian saya masukkan. Dan hal-hal itu yang kita biasakan di lingkungan sekitar kita seperti itu. Nah, kalau misalnya kita ngomong satu lagi kantong plastik, kalau memang misalnya kita gengsi ya ngomong sama gengsi kantong plastik, kita bisa gantikan fungsi kantong plastik dengan reusable bag. Seperti apa itu? Reusable bag itu jadi mungkin yang sering kita lihat adalah kantongan yang bahannya bukan dari plastik, tapi mungkin dari kain, yang dengan gambar-gambar yang unik, gambar-gambar yang variatif. Dan itu kalau kita lihat dari nilai fungsi dan nilai ekonomis, itu punya nilai yang lebih baik daripada kantong plastik. Karena kalau misalnya dari nilai fungsi, sama dia punya fungsi untuk menjadi kantongan, tapi punya bahan yang lebih bagus dan lebih baik daripada kantong plastik. Kalau kita ngomong nilai ekonomis dari kantong plastik, jauh lebih bagus reusable bag. Kenapa? Karena reusable bag ini sendiri itu punya desain yang variatif, punya desain yang menarik. Menarik lah ya. Ya, punya desain yang menarik dan juga bisa digunakan berkali-kali. Seperti itu. Kalau misalnya kantong plastik mungkin 1 kali 2 kali pakai penuh, rusak, jebol kayak gitu. Kalau misalnya reusable bag kita bisa pakai berkali-kali dan tanpa gengsi gitu ya. Apakah itu sudah dilakukan atau sudah ada modelnya, bentuknya?
udah kita lakukan. Seperti apa itu? Kalau agak tebal itu kan agak mengganggu ya. Misalnya gerak-gerak kita kemana-mana begitu. Jadi seperti apa bentuknya itu? Sebenarnya kalau buat bentuk dari reusable bag sendiri itu sederhana, sama modelnya sama intinya seperti kantong-kantong plastik seperti itu. Tapi hanya bahannya berbeda aja. Dan emang kita biasakan dalam segala kesempatan untuk mengurangi penggunaan plastik dan digantikan dengan reusable bag seperti itu. Dan ketika misalnya kita ke kampus bawa buku berlebih, tas nggak muat, ya nggak usah gengsi, kita punya reusable bag, kita masukkan laporan-laporan kita masukkan buku-buku kita ke dalam reusable bag seperti itu. Sekalian di sana ya. Wah. Iya. Gimana itu? Reusable bag itu kalau bicara masalah penguraiannya itu lebih cepat daripada plastik. Maka dari itu ya ini yang contoh konkretnya yang perlu kita dukung gitu. Apa tadi namanya? Reusable bag. Reusable bag. Kita ingin tahu nanti lebih detail tentang itu. Ini salah satu langkah konkret juga ya. Okay. Nanti mungkin bisa dicontoh oleh pendengar yang ada di rumah untuk lebih menarik, kasih kepada apa begitu. Tetapi kita akan jeda dulu, dan sahabat silakan bagi Anda ingin bergabung bersama kami, bertanya bersama 3 narasumber ini, telepon 8297299, SMS dan juga WA di 0812306345. Sahabat, kami akan kembali setelah yang berikut ini. Persoalan kehidupan demikian kompleksnya, mulai dari masalah rumah tangga, anak, pekerjaan, hingga agama. Kami berusaha mewadahi berbagai persoalan yang ada. Setiap hari, kami hadir dengan 4 talkshow, 2 kajian live, musik, dan informasi di sela-selanya. Kami ingin menjadi bagian dari kehidupan Anda, mengawal berbagai problema untuk kehidupan yang lebih bermakna. SAS FM, bermanfaat, menghibur, syar'i. Mendidik dengan hati dan Powerful Education akan bersama-sama mencari solusi dari masalah pendidikan anak Anda. Mendidik dengan hati bersama Syakib Abdullah, pakar pemerhati dan pendidikan anak. Kalau ditanya fase yang paling sulit di mana pada saat mendidik? Apakah di sekolah dasar atau sekolah menengah pertama atau sekolah menengah atas? Saya katakan yang paling sulit justru di sekolah menengah pertama. Powerful Education bersama Suwadi Fajrai, konsultan dan master trainer Powerful Education. Pada anak-anak yang punya energi yang berlimpah itu kita memerlukan sekolah yang mampu mengubah dan menggugah. Kita memerlukan sekolah yang mampu mengubah dan menggugah, bukan sekadar memberi ijazah. Cari inspirasi mendidik anak di program Mendidik dengan Hati dan Powerful Education setiap hari Jumat jam 4 sore. Bermanfaat, menghibur, syar'i. SAS, Radio Inspirasi Muslim, sejuk bermakna. Inilah pendapat mereka tentang SAS FM. SAS ini teman saya, tiap hari selalu menemani saya, panjang hari nonstop tanpa saya matikan kalau saya tidak pergi. Siarannya semakin bermanfaat dan sangat-sangat islami sekali, membuat hati saya ini bercahaya, tidak putus asa, menjadi percaya diri. .7,5 SAS FM. Sahabat, jika Anda ingin berobat atau konsultasi kesehatan dengan ahlinya, datang saja ke Poliklinik Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Nah, Poliklinik ini sahabat buka setiap hari. Ada tersedia poli umum dan juga ada poli gigi. Poli umum sahabat setiap Senin sampai Jumat pukul 8 pagi hingga 4 sore. Sabtu pukul 8 hingga pukul 12 siang. Ada poli gigi dewasa dan juga anak, hadir setiap Senin sampai Kamis pukul 9 pagi hingga 12 siang. Jam dokter hadir sahabat pukul 10 pagi hingga 1 siang. Ayo sahabat datang ke Poliklinik Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya yang ada di lantai dasar Masjid Al-Akbar Surabaya. Kita kembali sahabat di program Asri Alam Lestari sesi 3 sahabat ya. Kita masih berbicara mengenai strategi Indonesia Bebas Sampah 2020. Kita masih fokus di bagaimana perilaku individu yang seharusnya begitu ya. Masih bersama Bapak Arga, beliau dari Sahabat Lingkungan, Mas Arif dari Young on Top Surabaya, dan juga Mas Edwin dari KPPL, Kelompok Pecinta dan Pemerhati Lingkungan Surabaya. Silakan bagi Anda ingin bergabung, urun pendapat barangkali silakan 8297299, SMS dan juga WA di 0812306345. Pak Arga, tadi dibilang oleh teman-teman yang muda-muda bahwa ada kebiasaan baru yang harus dilakukan oleh para masyarakat ya ketika berbelanja ke minimarket ataupun ke supermarket misalnya, bahwa
bungkus sendiri, atau kalau memang kecil cukup di tas ya sudah, nggak usah kresek begitu. Tapi ada beberapa orang itu yang bangga jika keluar minimarket, keluar supermarket itu ada bungkus tulisannya merek tersebut, bela gitu. Oh ini dia, saya dari ini nih. Bagaimana menyikapi hal itu, Mas? Ya itu dia salah satu yang kita usulkan kepada sistem yang akan diberlakukan di 2020 ini. Gitu ya. Apa itu? Jadi setiap retail atau setiap mall itu memiliki atau menyiapkan tas sendiri. Jadi tas yang tidak satu kali pakai, jadi bisa berkali-kali pakai. Jadi ketika kita, ini yang dikatakan yang berbayar tadi, jadi arahnya ke sana. Jadi ketika kita berbelanja terus minta tas lagi, berarti kita membeli tasnya lagi. Jadi intinya kan kita akan berkurang uang kita nih. Itu kembali ke hemat kita. Jadi maka dari itu nanti diarahkan, ini juga pengajuannya dari pemerintah juga, nanti setiap mall itu menyiapkan tas yang kualitasnya lebih ramah lingkungan. Jadi ini nanti dibawa, setiap mau belanja dibawa. Ini sistem karena sudah akut ini. Jadi sudah harus mulai memaksa ini. Tapi itu bentuknya sama seperti yang teman bilang tadi, reusable bag atau goodie bag dan sebagainya. Ramah lingkungan. Bentuknya kira-kira seperti pastinya itu. Pastinya seperti itu. Oke. Bahannya dari mana itu, Mas, kira-kira? Nah itu dia, kita kan diserahkan kepada teknisnya itu yang kita ajukan gitu ya. Baik. Apakah ada barangnya dari teman-teman kira-kira nanti bungkusnya ini dari apa sih? Bentuknya apa? Diproduksi di mana begitu? Tentang goodie bag atau reusable bag itu. Siapa? Mas Edwin atau Mas Arif nih? Anak muda ini kan biasanya punya banyak impian ya, punya banyak mimpi begitu ya. Ini bagaimana? Reusable bag yang pasti pertama bahannya itu gampang terurai gitu kalau di lingkungannya. Dan untuk bahan detailnya pasti yang lebih tahu detailnya teknik lingkungan nih. Ya, yang udah melakukan itu gitu. Dan ya kita berharapnya itu benar-benar terlaksana gitu ya. Dan ya banyak orang yang nantinya nggak boros lagi masalah kantong plastik ini, konsumsi kantong plastik. Ketika udah punya ini harus bayar gitu, untuk mendapatkan ini harus bayar. Dan harapannya juga harganya yang tentu nggak terlalu di bawah gitu ya, karena kalau terlalu bawah pasti orang udah beli aja gitu. Daripada bawa-bawa lagi gitu kan. Yang penting kayak gitu. Oke, baik. Saya ke bentuk lagi dan mungkin spesifik ya dari teman-teman ini. Tentu kalau teman-teman dari ITS ini punya banyak inovasi begitu ya. Mas Edwin, kira-kira bahannya dari apa nih? Karton-karton biasa seperti kertas yang art paper atau apa semacam itu, atau gimana nih bahannya yang ramah lingkungan, yang mudah terurai? Nah ini kita belum dapat gambarannya. Barangkali sahabat di rumah itu bisa membuatnya sendiri begitu, gimana? Oke, jadi kalau kita ngomong masalah bahan dari tas daur ulang ya, itu bahannya bermacam-macam. Ada yang bahannya juga dari kain ada yang bahannya dari kertas daur ulang ada, tapi yang pasti penggunaannya beda. Ketika kita menggunakan kain itu untuk apa, ketika kita menggunakan kertas daur ulang itu untuk apa, seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya kita ngomong lagi buat masalah tas daur ulang ini, kalau tadi kita ngomong masalah kebijakan yang sampah kantong plastik berbayar, sebenarnya ada wilayah atau nggak ada daerah yang udah menerapkan hal ini. Ya udah menerapkan hal ini sebelum digembor-gemborkan belakangan ini, seperti itu. Dan saya juga pernah ikut suatu seminar dan saya menemukan suatu hal yang menarik terkait masalah tas daur ulang. Jadi saya waktu itu ikut seminar di Jakarta dan saya menemukan suatu komunitas yang didirikan oleh dua orang anak kecil berumur kurang lebih 11 sampai 13 tahun lah, saya lupa. Dan mereka itu adalah orang bule. Mereka orang bule dan tinggalnya di Bali. Dan mereka membuat sebuah komunitas yang dimana komunitas itu bertujuan untuk mengurangi penggunaan masyarakat Bali untuk penggunaan kantong plastik dan digantikan dengan penggunaan tas daur ulang. Dan gerakan mereka itu sudah mendunia. Padahal hanya dilakukan oleh dua orang anak kecil dan mereka bukan orang Indonesia. Baik. Seperti itu. Dan ketika saya ngelihat dua orang bule dan masih anak kecil itu melakukan gerakan seperti itu, saya sebagai orang Indonesia kayak gila. Mereka yang cuma anak kecil dan bukan orang asli sini, ini bukan tanah kelahiran mereka. Mereka tuh bener-bener concern banget buat masalah sampah. Baik. Gitu. Jadi sampah sampah di rumah tentu membayangkan seperti paper bag atau goodie paling nggak seperti itulah ya. Yeah. Nah, jadi itu nanti dibawa kemana-mana kalau mau belanja gitu ya.
Jadi kalau belanja ke minimarket, ke supermarket, makanya itu dibawa. Tawarin. Jadi bungkusan nanti pakai itu begitu ya. Kita gantikan. Jadi kita nggak pakai bungkusan dari retailnya itu. Baik. Jadi ini sebenarnya gerakan sudah ada di Surabaya. Tadi daerah mana mungkin bisa disebutkan? Oh bukan. Kalau misalnya di Surabaya itu kita masih melakukan gerakan-gerakan kecil, masih aksi-aksi lokal lah, tapi belum sampai skala Surabaya. Kalau yang tadi saya bilang itu adalah gerakan di Bali. Di Bali sekitar 2-3 tahun lalu. Bahkan itu kebijakannya juga ada kebijakan di mana ketika memasuki bandara Ngurah Rai, penggunaan plastik itu dilarang seperti itu. Oh, oke. Jadi sudah ada. Nah, baik. Kira-kira tadi sudah ada contoh sebenarnya Pak Arga, ini dari teman-teman di Bali begitu ya. Kalau diwujudkan di Surabaya, kira-kira apa kendalanya Pak Arga? Kendala gitu ya. Selama ini kembali ke kesadaran sih sebenarnya. Kita sebenarnya mengingatkan lagi aja gitu loh. Karena yang kadang terlupa dan terlena gitu sekarang. Gitu. Jadi saya tidak ingin mengatakan kendala-kendala yang selama ini memang disuarakan. Karena apa? Mereka semakin tahu dengan kendala-kendalanya, mereka akan mengikuti kendala itu. Itu yang terjadi gitu loh. Maka dari itu kita sepakat gitu ya, satu misi gitu ya, untuk teman-teman ini kita juga mengkampanyekan gitu kan. Kebetulan setiap minggu kita di Care Free Day selalu hadir juga untuk mengkampanyekan ini gitu. Jadi kita juga mengajak para masyarakat untuk ayo luas, kita ambil sampah sedikit mungkin nggak apa-apa, kita membiasakan itu. Jadi ini intinya yang ternilai hanya mengingatkan sebenarnya. Kalau paham, semua paham sampah itu seperti itu, cuma kita mengingatkan lebih konsisten lagi. Baik. Oke, baik. Nanti akan kita bahas di sesi yang terakhir nanti ya. Kalau kesadaran itu sudah terbentuk seperti membawa tas kresek sendiri, kemudian kemana-mana bawa goodie bag atau paper bag sendiri begitu. Masihkah diperlukan fasilitas dari pemerintah untuk tempat sampah? Nanti akan kita bahas sesi selanjutnya, Mas ya. Baik, kita akan jeda dulu, dan sahabat, kita masih di program Asri Alam Lestari. Kita masih berupaya untuk mencintai lingkungan kita, sahabat ya. Dan tema kita strategi Indonesia Bebas Sampah 2020. Nah, ini strategi yang kecil tapi kalau dilakukan masif, insya Allah ya Mas ya, ini bisa benar-benar bebas sampahnya kita. Baik. Sahabat, silakan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami 8297299 SMS dan juga WA 0812 306345. Kami akan kembali sahabat setelah yang berikut ini. Catatan La Tahzan. Kegembiraan itu membutuhkan rasa aman. Harta juga membutuhkan sedekah. Kedudukan membutuhkan dukungan, dan kemuliaan membutuhkan kerendahan hati. SAS FM jam 1 siang. Senin, konsultasi pendidikan. Jadi anak yang visual itu biasanya kalau pada anak-anak usia-usia balita gitu, dia cenderung suka menangis karena ini alat komunikasinya dia. Jangan dijasis kemudian anak yang menangis anaknya cengeng gitu ya. Selasa, tadarus keluarga. Rabu, fikih kontemporer. Sebenarnya niat sholat itu lintasan dalam hati saja sudah cukup. Tetapi memang dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah dan para ulama Syafi'iyah, sebelum takbiratul ihram dilafatkan. Kamis, talkshow kesehatan. Banyak sebenarnya skor ya, ukuran stresor itu. A man or woman without stress means that ya, orang yang hidup tanpa stres artinya sudah berkalang tanah. Jumat, fikih wanita. Ya sebenarnya ketika kita bicara tentang keputihan hukumnya najis apa tidak, sehingga memang permasalahan seperti ini harus dibicarakan gitu. Karena kaitannya dengan sah tidaknya sholat kita. SAS FM jam 1 siang. Bermanfaat, menghibur, syar'i. SAS, Radio Inspirasi Muslim, sejuk bermakna. 107,5 SAS FM.
Baik, sahabat, kita kembali di program Asri Alam Lestari sesi terakhir, sahabat ya, dan kita masih mengangkat tema terkait strategi Indonesia Bebas Sampah 2020. Masih bersama Bapak Arga, beliau dari Sahabat Lingkungan, Mas Arief dari Young on Top Surabaya, dan juga Mas Edwin dari KPPL, Kelompok Pecinta dan Pemerhati Lingkungan Surabaya. Ada sedikit waktu bagi Anda yang bergabung, telepon 8297299, SMS dan juga WA di 0812306345. Pak Arga, tadi sudah disampaikan bahwa ini ide yang sangat mungkin penting ya, sudah dilakukan, mungkin perlu hanya masif saja dilakukan oleh banyak orang tentang membawa kantong plastik sendiri tadi itu. Nah, ini saya nanti harus seperti itu tuh ya, jadi buat lifestyle ya. Jadi bawa sendiri. Tren ini ya. Tadi tren. Kita mulai dari saya akan coba, tapi memang ada satu kenikmatan tersendiri memang ya, ketika ada kepuasan begitulah ya. Walaupun orang bilang, karena saya ditertawakan, pernah saya praktekkan ditertawakan, wah kok begitu ya. Nah, Mas Pak Arga, ini kira-kira kalau misalnya itu sudah dilakukan oleh banyak orang, masih perlukah fasilitas disediakan oleh pemerintah kita? Ya tetaplah, tetap perlulah ya. Jadi fasilitas itu perlu. Cuma ketika mimpi kita ini benar-benar bisa tercapai gitu ya, dalam artian tren itu bisa berubah gitu. Kalau dulu kan kita bawa kresek diketawain, ya. Tapi nanti yang nggak bawa kresek sendiri akan diketawain oleh kita. Kita tunggu 4 tahun atau 2 sampai 4 tahun mendatang. Jadi seperti itu. Tapi kalau fasilitas tetaplah. Gitu. Baik. Pak Arga, kira-kira agar ini benar-benar semakin meluas ya, dakwah tentang kebersihan ini kan kita bilang dakwah ya, benar, dakwah kebersihan agar benar-benar dilakukan oleh tiap orang. Kira-kira agar percepatannya nanti ini dilakukan oleh, mungkin sekarang masih 10.000 orang misalnya melakukan ya, kebanyakan ya, atau mungkin sekarang di Surabaya 5.000 orang telah melakukan hal itu. Kira-kira agar cepat tahun depan langsung bisa 10.000 orang, 20.000 orang, kira-kira langkah apa yang harus dilakukan? Ya, contoh konkret itu tadi yang saya sampaikan. Jadi setiap minggu kita selalu konsisten dengan kampanye. Kampanyenya tidak sekedar koar-koar saja, tapi kita langsung action. Apa yang terjadi konkret? Yang terjadi setiap minggu kita akan bertambah gitu ya, bertambah pengikut, bertambah yang memperhatikan kita, bertambah yang ingin bertanya tentang lingkungan. Hanya karena kita konsisten saja dulu dari mengingatkan bahwa sampah itu begini dan lain sebagainya. Termasuk kita bertiga ini juga kita akan semakin masif karena semakin paham dengan visi misinya kita semakin sama ternyata untuk menyelamatkan ini sebenarnya, menyelamatkan negara kita secara luas. Maka dari itu nanti saya yakin kok dari salah satunya dari radio ini gitu ya, dari yang para mendengarkan ini sudah mulai merenung ini ya, dari hasil dakwah kita ini ya. Sudah mulai merenung ya. Sepertinya keren nih kayaknya nih ya. Jadi nanti bisa lebih lanjut untuk Mas Edwin nih yang desain. Jadi kalau saya lihat dari Pak Arga ini lebih mendorong kepada kesadaran begitu ya. Pak Arga tidak berkeinginan begitu peraturan begitu dari pemerintah atau perundang-undangan begitu terkait hal ini? Peraturan itu pasti akan selalu berjalan gitu. Kita diingatkan tidak diingatkan pasti akan selalu mengingatkan untuk peraturan pemerintahan. Cuma kan itu tetap kita akan lakukan itu gitu. Dari Sahabat Lingkungan selalu konsen mengingatkan. Dari kebetulan untuk BLH, dari DKP manapun, dari beberapa kota kita selalu mengingatkan. Itu biarlah berjalan. Kebijakan biarlah berjalan sesuai dengan kebijakannya. Tapi kita juga yang terpenting ini kita mulai dari diri sendiri. Ketika kita setiap orang sudah kesadaran gitu ya, kebijakannya akan berjalan lebih mulus lagi. Baik. Seperti itu. Kira-kira Pak Arga ini cepat mana ya? Misalnya ada antara 2 gerakan ini ya, yang tadi juga disampaikan oleh Pak Arga juga teman-teman, antara membawa kantong sampah sendiri tadi, dengan kebijakan bahwa supermarket harus mengeluarkan kantong plastik sendiri, yang seperti reusable bag tadi itu ya. Kira-kira ini cepat mana, masih mana nih? Ya harapannya ini kan sedang berjalan, diajukan semua. Jadi yang mau berjalan seperti itu, kita juga mengingatkan setiap orang untuk kesadaran itu. Kalau lebih cepat kembali ke kesadaran. Jadi seperti itu. Ketika semua sadar nih, satu kota nih sadar nih, bingung nanti dapat sampah kita gitu ya. Mohon maaf ini saya tidak berbicara nih. Kita berbicara ketika kita ke Singapura katakanlah. Kita orang Indonesia yang terkenal selama ini ya mohon maaf ya jorok, buang sampah sembarangan. Coba kita ke Singapura, main-mainlah 1 hari. Bingung kita mau buang kemana. Akhirnya kita bisa jaga. Bisa taruh bisa taruh sampah gitu. Intinya kan sebenarnya kita bisa orang Indonesia. Kan itu. Nah, itu kembali mungkin kebijakan itu sama sistem dan fasilitas yang dikatakan Mas Arief dan Mas Edwin. Dan kondisi lingkungan ya. Ya, itu dia. Itu kalau semua sudah sadar, dia sendiri nggak sadar tentu malu dia ya. Itu kita tertawakan nanti kan seperti itu. Harapannya begitu ya, mudah-mudahan ya. Surabaya lah paling tidak. Bu Maya bergabung ini. Betul sekali, sampah adalah masalah penting karena efeknya yang fatal bagi kesehatan jika lingkungan sekitar rumah kotor gara-gara sampah, ditambah tidak
tidak ada kesadaran masyarakat. Perlu sekali sosialisasi cara mengolah sampah basah dan kering. Tolong gimana caranya Pak untuk sampah basah agar jadi pupuk? Siapa ini? Mas Edwin? Saya kan Mas Edwin. Singkat saja ini ya, karena waktunya mepet. Oke, jadi sebelumnya kita juga udah pernah bikin pupuk kompos dari sampah basah. Lebih enak lagi kalau misalnya kita manfaatkan sampah rumah tangga seperti sisa-sisa makanan seperti itu. Yang pasti sampah-sampah sisa makanan itu kalau memang belum tahu mau digunakan buat apa, cara paling enaknya adalah kita gunakan buat pupuk kompos. Nah, buat bikin pupuk kompos itu mungkin juga nggak begitu repot, cuman hanya bahannya aja yang perlu kita siapkan. Kalau kita ngomong masalah cara membuat, mungkin panjang kalau dijelaskan di sini. Ya. Jadi singkat saja, bisa diakses di mana barangkali yang pasti ada blog begitu, silakan. Yang pasti kalau misalnya buat bikin kompos, kita sekarang udah bisa ngeliat aja dari, kita coba googling aja gimana caranya buat bikin pupuk kompos yang baik seperti itu. Oke, baik, googling saja singkatnya karena waktunya mepet ya. Bingung googlingnya, silakan diketik sahabat lingkungan. Oke. Sahabat lingkungan, pupuk kompos gitu ya, ketemu nanti ya. Baik, itu Bu Maya ya. Pak Rudi bergabung. Pak, apakah ada sanksi khusus untuk membuang sampah di sungai dan apakah sudah dibentuk satgas atau relawan pengawas sampah dan lain sebagainya? Nah, ini bagaimana nih? Siapa yang mau mendengar? Boleh. Mas Adwin, silakan Pak. Satgas sampah. Ya, jadi kalau ngomong tadi sampah di perairan berarti gitu ya. Kalau sampah di perairan, setahu saya kebetulan juga dari KPPL itu juga pernah beberapa kali ikut kegiatan patroli dari BLH. Dan kita juga pernah bikin kegiatan berupa susur sungai yang tujuannya emang untuk mengurangi sampah di perairan, semisal di sungai, semisal juga mungkin di kali kayak gitu. Jadi kalau buat satgasnya sendiri memang sudah ada. Oke. Memang udah ada. Sudah ada ya? Udah. Perlu diperbanyak atau gimana? Sebenarnya kalau buat jumlah menurut saya nggak perlu diperbanyak, tapi lebih ke arah penyadaran dan sosialisasi masalah bahayanya membuang sampah ke perairan seperti itu. Itu dia. Satgas banyak tapi nggak sadar-sadar ya percuma. Satgasnya soro ya. Oke. Kasihan satgas. Fatma Azhara bergabung nih. Maaf, saya setuju dengan ide uniknya. Bagi saya akan lebih malu jika harus buang sampah sembarangan. Sejalan ya, sejalan. Ya, paling tidak satu orang berubah kita semuanya. Ini yang kelihatan ya. Ini yang kelihatan. Mudah-mudahan sahabat-sahabat yang lain juga sama ya. Buang kantong plastik sendiri, sampahnya buang sendiri ke situ ya. Baik. Terakhir apa harapan dari Pak Arga terkait sosialisasi ini? Ya, buat yang semua mendengar gitu ya, kita coba. Jadi tidak usah banyak berkomentar, tidak usah banyak, ini kita coba dari hal yang kecil saja. Baik. Kalau bingung, Anda datang hari Minggu. Apa yang inovasi atau masukan Anda akan kami tampung semuanya. Hal kecil apa tadi harapannya? Hal kecil apa? Yang mana? Yang reusable bag tadi atau yang mana? Bisa, itu kan semua hal kecil semua sendiri sebenarnya kan, akan menjadi hal besar nantinya. Oke, baik. Kemudian Mas Arif, ini gimana harapannya? Harapannya atau pesan? Ya, pesannya buat orang-orang ini, kalau kita tahu ini benar, ya jangan perlu gengsi lah gitu, karena ini sedikit cerita ada menarik gitu waktu hari Minggu itu kita dari yang on top itu kolaborasi sama beberapa komunitas KPPL juga, terus beberapa 6 komunitas lingkungan dan anak muda juga, kita action gitu di Taman Bungkul. Kita siapkan 7 trash bag besar-besar. Dan di situ awalnya kita ketemu sama sahabat lingkungan waktu itu. Nah, bener di situ kita nyusur dari saat ujung Car Free Day sampai ujung satunya lagi, itu kita mendapatkan banyak sampah di situ dan banyak respon masyarakat juga. Ada masyarakat anak muda yang selfie di pinggir jalan gitu, kita ada sampah sekitarnya kita pungut, terus bilang, "Mas, ngapain nih mungut sampah gini. Terus ada lagi yang sama keluarga bawa anaknya, bagus nih gini. Tapi ketika udah balik lagi ke sini, sampah yang kita dapatkan tetap sama banyak lagi gitu. Jadi perlu lagi kesadaran. Masalahnya apa ini? Ya itu tadi gengsi dan juga fasilitasnya yang kurang gitu. Nah, baik, fasilitasnya kurang. Baik, Mas Erwin terakhir beberapa kata saja silakan. Pesannya apa nih? Kalau buat saya pesannya adalah selain kesadaran masyarakat adalah masyarakat harus lebih tahu faktanya bahwa Indonesia itu masih kotor seperti itu. Oke. Baik. Terima kasih teman-teman semuanya, dan akhirnya saya alihkan diganti peran Bella Natasha dan sahabat. Kita tentu ingat bahwa kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Kalau Anda beriman, maka Anda harus menjaga kebersihan. Dan saya alihkan tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio SAS FM menunjukkan pukul 11 siang.